Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Wafik Chandra Kurniawan, yang dimana di sini akan simulasikan tentang pengujian data statistika dari tabel ini, yang dimana minimalkan saya NIM 15 dan juga di sini ada siswa 10 merupakan tabel utama. Nah, di sini saya mengimplementasikan yang dimana yang pertama yaitu tabel normalitas, lalu tabel korelasi, lalu tabel homogenitas, serta tabel Wilcoxon. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang di sini yang pertama yaitu tabel normalitas. Ya, tabel normalitas ini bertujuan untuk melihat apakah sebaran data kita memusat pada nilai rata-rata, sehingga membentuk kurva lonceng kegunaannya adalah sebagai prasyarat wajib sebelum melakukan analisis statistik parametrik lanjutan. Jadi sebelum kita seperti mengolah datanya, kita harus tahu dulu apakah data ini normal atau tidak. Nah, yang pertama kita menentukan rumusan hipotesis dulu. H0 berbunyi data berdistribusi normal, sedangkan HA berbunyi data tidak berdistribusi normal. Oke, kita lanjut saja. Kita memulai tahapannya. Yang pertama di sini karena tahapannya ada K8, di mana D1 dan D2 itu K7 dan juga K8. Kita mulai yang I ke1, I pertama dulu. Untuk tahapannya seperti yang terlihat di layar. Sebelum mengisi kolom, pembantu saya terlebih dahulu menghitung rata-rata dan standar deviasi dari nilai pretest dan juga post test. Yang pertama kita pretest dulu. Maaf, tadi hanya nilai pretest ya. Lalu juga standar deviasi untuk mengukur seberapa jauh penyebaran nilai-nilai pretest tersebut dari rata-ratanya. Setelah itu saya membuat 8 kolom tadi yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, di sini apa sih fungsi-fungsinya? Yang pertama K1. K1 di sini untuk nomor urut saja, I1 sampai 10. Lalu lanjut di K2-nya. K2 didapat dari I kurangi 1 dibagi N. Nah, seperti ini rumusnya jika di Excel ya. Kita runtutkan saja sampai ke bawah seperti itu. Dan untuk K3 didapat dari I dibagi N. Nah, N-nya berapa? Jadi I dibagi N. Itu kita lanjut di K4 ya. K4-nya saya memasukkan nilai pretest yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar. Jadi urutkan dulu nilainya yang ini yang siswanya itu kita urutkan di sini. Seperti itu. Nah, lanjut di K5. Untuk K5 atau Z-score nilainya didapat dengan mengurangi data K4 dengan nilai rata-rata, lalu dibagi dengan nilai standar deviasi yang sudah kita cari tadi. Jadi standar deviasi yang sudah kita cari tadi jadi rata-rata itu dihasilkan ke sini. Jadi seperti ini untuk rumusnya. Lalu kita lanjut di K6 ya. K6 yaitu cumulative probability. Alih-alih mencarinya manual di tabel Z, saya menggunakan rumus akurat Excel yaitu norm as-this. Seperti ini. Nah, seperti tabel yang Kolmogorov-Smirnov, kita tidak perlu cari secara manual. Di sini Excel sudah menyimpannya, jadi kita tinggal memanggilnya seperti itu, lalu dioperasikan di K6. Kita lanjut seperti ini. Lalu D1 ya dan D2 adalah nilai selisih nilai maksimal dari keseluruhan kolom K7 dan K8 yang menjadi nilai dihitung. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya,
Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai D hitung yaitu 0,17, yaitu rumusnya seperti ini. Karena D itu 0,17 lebih kecil dari D tabel yang dimana kita ambil 5%, D itu 0,41, maka H0 diterima. Kesimpulannya, data pretest ini berdistribusi normal. Oke. Nah, kita lanjut di uji homogen. Nah, uji homogen ini untuk definisi dan kegunaannya, yang pertama, uji ini merupakan pengujian statistik untuk mengetahui apakah dua kelompok data memiliki ukuran penyebaran atau varians yang sama. Kegunaannya adalah untuk memastikan perbandingan kelas pretest dan posttest ini berasal dari kondisi yang seragam. Seperti itu, tidak ada seperti kesenjangan ya. Nah, untuk tahapan-tahapan uji hipotesisnya dan juga tahapan penerapannya, untuk pertama, untuk hipotesisnya H0-nya berbunyi tidak ada perbedaan varian dari dua kelompok data atau data homogen atau bersifatnya homogen. Nah, lalu H0 HA ada perbedaan varian atau tidak ada homogen. Nah, kita lanjut tahapan perhitungannya. Menentukan taraf signifikasi menggunakan alfa sebesar 5% ya. Karena kita untuk sepakat untuk menggunakan 5%, di sini saya menggunakan 0,05%. Lalu kriteria pengujian H0 diterima jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Oke. Kita lanjut tahapan perhitungan. Pertama, saya mencari nilai varians dari masing-masing kelompok menggunakan rumus var.s. Untuk varian pertama ini, jadi semua yang dari tabel ini dihitungkan. Lalu juga di sini untuk posttestnya sama, varian C ya, C3 sampai C12 itu dihitungkan. Jadi ini untuk hasil variansnya. Nah, jika sudah dapatkan varians antara pretest dan posttest akan dibagi dan untuk menjadikan hasil sebagai F hitung, dan hasilnya 3,89. Nah, F tabel ini sudah secara default. Dari hasil tersebut mendapatkan nilai F hitung sebesar 3,89. Karena F hitung 3,89 lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya sebaran data ini tidak homogen. Hal ini sangat wajar terjadi dalam eksperimen yang menunjukkan bahwa pelatihan memberikan tingkat pemahaman yang berbeda-beda pada mahasiswa. Jadi seperti itu, karena ini tadi itu jadi tidak homogen. Kita lanjut di uji korelasi ya. Uji korelasi di sini untuk definisinya dan juga kegunaannya, ini adalah metode statistik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel. Tujuannya adalah melihat apakah mahasiswa yang nilai awalnya baik juga akan mendapatkan nilai akhir yang semakin baik. Nah, seperti itu. Nah, berikut adalah tahapan uji hipotesisnya. Menentukan rumusan hipotesis H0 berbunyi tidak ada hubungan antara variabel X pretest dengan variabel Y posttest. HA berbunyi ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk menentukan signifikasi kita menggunakan sebesar 5% seperti yang sudah kita sepakati tadi. Kriteria pengujian H0 ditolak jika nilai koefisien korelasi R menunjukkan angka yang kuat. Jadi untuk tahapan perhitungannya secara manual kita harus menghitung total tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY yang memakan waktu panjang. Dengan Excel ya, karena kita menggunakan Excel, saya menyederhanakan perhitungan kompleks tersebut menggunakan metode person product moment. Saya cukup memblok array data pretest dan posttest menggunakan fungsi sama dengan person ini, dan koefisiennya langsung akan didapatkan. Nah, untuk kesimpulannya, hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi R ya
sebesar 0,87. Ini angka ini bernilai positif sehingga H0 ditolak. Berdasarkan pedoman interpretasi, angka 0,878 ini berada di rentang 0,80 hingga 1,00 yang membuktikan adanya hubungan yang sangat kuat dan searah antara kemampuan mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi di sini sangat akurat. Nah, untuk uji yang terakhir yaitu tabel penolong atau uji Wilcoxon. Di sini untuk definisi dan kegunaannya, uji Wilcoxon adalah metode statistik non-parametrik untuk membandingkan dua kelompok data berpasangan. Karena pada uji homogenitas sebelumnya data terbukti tidak homogen, maka penggunaan alternatif non-parametrik Wilcoxon ini adalah langkah yang sangat tepat. Oke, untuk berdasarkan tahapan uji hipotesisnya, menentukan rumus hipotesis. Yang pertama itu H0, berbunyi tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai, dan juga HA, terdapat perbedaan rata-rata nilai. Menentukan taraf signifikasi sudah kita alokasikan tadi 5% ya. Itu 5%. Lalu kriteria pengujian H0 ditolak jika nilai T hitung lebih kecil dari sama dengan nilai T tabel. Oke. Tahapan perhitungannya, yang pertama saya membuat kolom beda untuk mencari selisih dari post-test dan dikurangi pretest. Oke. Lalu kedua, saya mencari nilai absolut dari selisih tersebut. Ketiga, saya memberikan ranking pada nilai absolut menggunakan fungsi rank AVG. Di sini ditambahkan semua, lalu alokasikan semua, lalu di ranking. Karena di sini sama, yang paling kecil itu 25 sama dengan 25. Itu yang paling kecil itu 3 karena nggak sampai 1 di sini semua. Oke. Keempat, nilai T hitung dipilih dari jumlah jenjang yang bertanda paling kecil karena di data saya seluruh nilainya mengalami kenaikan positif. Ya kan di sini dengan positif. Maka jenjang negatifnya 0 di sini. Karena T hitung 0 lebih kecil dari T tabel, terbukti secara statistik bahwa pelatihan desain visual memberikan perbedaan kenaikan yang signifikan bagi mahasiswa. Jadi mungkin seperti ini untuk pengujian dari keempat perhitungan yang menggunakan Excel. Jadi ini lebih lebih enteng daripada menggunakan nilai manual. Jadi seperti itu. Jika terdapat kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wafik Chandra Kurniawan pamit undur diri. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.